Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mayasari. Nama saya Tanti Almiah. Kami dari Kampus TEN Bengkalis, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6A. Baiklah teman-teman, di sini berdua kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sistem Problematika dan Kebijakan Pendidikan di Amerika serta perbandingan dengan pendidikan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yang mana yang berjudul Sistem Pendidikan di Amerika Serikat. Nah, sistem pendidikan di Amerika Serikat ini terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah, maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat dasar dan menengah terdapat pola yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu taman kanak-kanak ditambah pendidikan dasar dan genre dari sejak umur 1 sampai 8 tahun SLTA. Nah, yang kedua itu taman kanak-kanak tambah sekolah dasar genre 1 sampai 6 tahun SLTP, 3 tahun dan SLTA. Nah, dan yang ketiga itu taman kanak-kanak sekolah dasar genre 1 sampai 4 dan 5 tahun itu SLTP, 4 tahun SLTA. Dan yang keempat, setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak di umur 12 tahun, pada beberapa buah negara bagian dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademik junior atau community college, sebagaimana dari sistem pendidikan dan dasar menengah. Selanjutnya, problematika pendidikan di Amerika Serikat, di mana problem pendidikan di Amerika Serikat ini mencakup berbagai isu, termasuk kesenjangan dalam kualitas pendidikan di antara daerah kota dan pedesaan, ketidaksetaraan akses pendidikan bagi kelompok minoritas, masalah pendanaan yang tidak merata antara sekolah-sekolah, dan tantangan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, isu-isu seperti standar perdebatan tentang peran pemerintah federal dalam mendukung sistem pendidikan negara bagian itu juga menjadi perhatian paling utama. Nah, yang pertama itu ada kesenjangan kualitas pendidikan. Nah, terdapat ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan pedesaan secara antara sekolah yang berada di lingkungan yang telah kaya dengan kurikulum yang telah lebih terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas itulah nanti akan ditingkatkan oleh guru yang lebih berpendidikan tinggi. Nah, yang kedua itu ketidaksetaraan akses pendidikan, di mana kelompok minoritas seperti kelompok etnis, minoritas, dan siswa dan kebutuhan khusus sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, faktor-faktor seperti lokasi geografis, status ekonomi, dan diskriminasi dapat menjadi penghalang bagi kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan diterima oleh kelompok minoritas. Nah, yang ketiga itu permasalahan pendanaan, di mana sistem pendanaan pendidikan di Amerika Serikat seringkali tidak merata, dengan problemnya sangat besar dalam pendanaan antara sekolah-sekolah yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, standar pendidikan yang kontroversial, di mana penetapan dan penerapan standar pendidikan yang kontroversial ini dalam mengatasi problematika ini banyak pihak termasuk pemerintah, baik lembaga pendidikan, organisasi, dan masyarakat umumnya terlibat dalam upaya untuk meningkatkan sistem pendidikan di Amerika Serikat. Mungkin itu saja penjelasan dari makalah saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tanti Almiah. Baiklah, selanjutnya mengenai kebijakan pendidikan di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika bukanlah merupakan suatu sistem yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah federal.
dan juga tidak oleh pemerintah negara bagian secara langsung. Pelaksanaan dan pengaturan sistem pendidikan di negara adidaya ini dijalankan oleh Unified School District atau USD. Selanjutnya yaitu mengenai perbandingan dengan pendidikan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa sumber anggaran, yaitu berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten atau kota. Sumber pendanaan dari APBN umumnya dialokasikan untuk seluruh kegiatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Sumber dari APBN ini juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Mengenai layanan pendidikan bagi anak hiperaktif, hiperaktif ialah pola perilaku yang menunjukkan perilaku tidak mau diam, mengalami gangguan dalam memusatkan perhatian dan impulsif. Menurut pendapat Taylor 1988. Pendapat tersebut sejalan dengan Supratikno yaitu 1995 yang menjelaskan bahwa anak hiperaktif adalah anak nakal yang sulit berkonsentrasi, perhatiannya sangat mudah beralih, motorik berlebihan, dan susah mengikuti perintah. Selanjutnya, Tin Suharmini 2005 menggambarkan perilaku hiperaktif merupakan perilaku yang tidak mau diam, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam individu itu sendiri maupun karena faktor psikogen. Nah, itu tadi hasil dari presentasi kami berdua tadi. Jadi, dapat saya simpulkan dari hasil makalah tadi, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak-anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan di awal. Dan biaya pendidikan relevan murah untuk tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, orang-orang Amerika menempuh 12 tahun pendidikan di primary dan secondary school dengan ijazah dari secondary school. Nah, yang selanjutnya itu, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa sumber anggaran, yaitu berasal dari APBN dan APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Nah, Indonesia dan Amerika anggaran pemerintahan pusat lebih banyak diberikan ke sekolah-sekolah negara. Mungkin itu saja. Selanjutnya, itu tadi dari hasil makalah kita berdua tadi yang berjudul tentang sistem problematika dan kebijakan pendidikan di Amerika serta perbandingan dengan pendidikan di Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.